Woi yo, balik lagi sama Abang Frank si Ketua Sekte dalam pembahasan alur cerita spoiler versi novel Donghua Solen 2 bagian 369 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak spoiler bagian sebelumnya, langsung aja nonton dulu ya guys ya. Supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita spoiler di bagian kali ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, gak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah para petinggi Kerajaan Doling mengakui identitas Susansi sebagai pangeran Kerajaan Doling, Huo Yuhao lantas meminta Jiang Nanan, Ji Juechen, Ye Guyi, dan Nan Qiu Qiu menemani dan membantu Susansi tinggal di Kerajaan Doling. Sedangkan dirinya dan Tang Wutong akan segera kembali ke kota Shrek serta menyampaikan informasi tentang Kerajaan Doling, sehingga bisa menyusun strategi dan bertindak ketika memiliki peluang. Terlebih lagi, meskipun Yu Hao sebelumnya telah menghabisi separuh Legiun Naga dan membunuh Komandan Sutian Yuan, tapi hal tersebut masih jauh dari kata selesai, sehingga Yu Hao harus segera memahami situasi sebelum benar-benar menjalankan rencananya. Setelah Yu Hao memeluk Susansi dan memintanya untuk melakukan yang terbaik bagi Kerajaan Doling, Susansi lantas menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah berharap situasi akan menjadi seperti ini. Dia juga berniat meminta keluarga dan ibunya datang ke istana kerajaan. Meskipun hal seperti ini benar-benar tidak ingin dilakukan Susansi, yang notabene gak mau terikat apapun, tapi dia masih berjanji akan melakukan yang terbaik. Meski dia tidak memiliki pengalaman memerintah sebuah kerajaan, tapi dia pasti akan mencoba menjaga kestabilan seluruh wilayah Doling. Pada saat yang sama, Susansi meminta bantuan Yu Hao untuk memastikan berita ini tidak menyebar kepada pasukan elit kerajaan Doling yang saat ini berada di kota Shrek. Huo Yu Hao mengangguk dan meminta Susansi untuk fokus terhadap tugasnya. Dia akan mencoba menahan pasukan Doling untuk tetap berada di kota Shrek, sehingga Susansi dan seluruh anggota bisa segera membangun ulang istana kerajaan sebelum pasukan kembali. Pada saat yang sama, perang yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan tanah kelahiran dan melawan Kekaisaran Ryu. Singkat cerita, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Susansi dan seluruh orang dari Kerajaan Doling, Huo Yuhao dan Tang Wutong segera melesat menuju kota Shrek ketika malam hari tiba. Sementara mereka berdua terbang melintasi langit malam, Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi serius, sementara Tang Wutong tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Perang baru saja dimulai. Tentara Kekaisaran Ryu saat ini masih di kota Shrek. Seluruh benua menjadi semakin kacau. Kekaisaran Ryu tidak dapat disangkal telah menang. Jika keadaan terus seperti ini, tidak ada yang bisa memastikan kapan kerajaan Ryu akan tiba-tiba melancarkan serangan habis-habisan. Kali ini, meskipun mereka berhasil menghabisi setengah pasukan elit kerajaan Ryu, tapi seluruh keluarga kerajaan Doling telah musnah. Hal ini menandakan masalah internal Kekaisaran Doling akan mulai muncul dan kekuatan tempur Kekaisaran Doling pasti akan berkurang drastis. Pada saat yang sama, target selanjutnya Kekaisaran Ryu pastilah bukan lagi Kerajaan Doling, tetapi mereka akan menargetkan Kerajaan Singlo. Jika Kerajaan Singlo benar-benar dihancurkan, maka Kerajaan Doling bagaikan sebuah kapal tanpa tuan, sehingga mungkin di masa depan, Yu Hao memang harus bertarung mati-matian bersama bapaknya alias Dai Hao. Saat pikiran seperti ini muncul di benaknya, Yu Hao sedikit mengungkapkan rasa tidak berdaya. Bahkan ada ketakutan untuk kembali menemui Dai Hao. Pasalnya orang yang dulu sangat dia benci karena kematian ibunya, kini justru secara perlahan mendapatkan rasa hormat di hatinya.
Hal ini dikarenakan mereka sering berinteraksi sebelumnya. Nah, menurut Abang Frank sih wajar ya guys ya. Soalnya Dai Hao itu sosok yang sangat luar biasa dan tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas kematian emaknya Yu Hao. Pasalnya sebagai adipati, dia memiliki tugas lebih penting daripada hanya menjaga keluarganya. Ya, intinya bisa dibilang ada sedikit kesalahpahaman di hati Yu Hao tentang Dai Hao. Singkatnya, ketika Fajar hampir tiba, bukan Fajar Sadboy guys ya, tapi Fajar Matahari alias mau pagi. Huo Yu Hao dan Tang Wutong pada akhirnya kembali ke kota Shrek. Meskipun tempat ini sangat sunyi, tapi intensitas ketegangan sangat terasa. Saat ini ada ratusan pasukan di dalam kota Shrek dan seluruh tembok pertahanan. Mereka semua merupakan pasukan elit dari Kerajaan Doling dan Kerajaan Singlo. Mereka terlihat sangat siap untuk segera berperang melawan pasukan Kerajaan Rio. Bahkan sisa-sisa pasukan Kerajaan Tianhun yang dipimpin Putri Weina juga ada di tempat ini. Menurut informasi, pasukan Kekaisaran Tianhun saat ini hanya tersisa 70.000 pasukan. Meski telah kehilangan banyak pasukan elit, tapi sisa pasukan masih menjadi yang terbaik. Sebagian dari mereka juga merupakan anggota Sekte Tubuh. Hanya saja jika mengingat fakta kalau Kerajaan Tianhun dan Sekte Tubuh telah dihancurkan oleh Kerajaan Rio, kekuatan 70.000 pasukan jelas sangat jauh dari masa lalu. Bahkan setiap kali Yuho memikirkan wajah pucat Putri Weina, hal itu membuatnya hanya bisa menghela nafas, di mana peperangan memang sangat kejam. Tidak berselang lama, setelah terbang melintasi Danau Dewa Laut, Huo Yuho dan Tang Wutong tidak beristirahat. Mereka langsung menuju pavilion Dewa Laut untuk menyampaikan informasi, sehingga bisa memutuskan rencana selanjutnya. Ketika melihat penampilan Yuho dan Tang Wutong kayak orang habis baku hantam gak karuan, Elder Suan seolah-olah mengerti apa yang telah terjadi. Bahkan ketika Elder Suan meminta mereka untuk duduk, Yu Hao langsung menolaknya. Dia beranggapan telah menentang banyak perintah dari para tetua, sehingga tidak layak duduk bersama mereka. Tidak ingin masalah internal berlanjut, Elder Suan langsung mengalihkan percakapan dan bertanya, apa yang ingin Yu Hao lakukan? Terlebih lagi jika tidak ada hal penting, tidak mungkin Yu Hao mendatangi aula pertemuan dan membangunkan para tetua saat fajar baru saja tiba. Sambil mengangguk dan memberikan hormat kepada seluruh tetua pavilion Dewa Laut, Yu Hao lantas menegaskan, dia dan Tang Wutong baru saja kembali dari Kekaisaran Doling. Ucapan barusan jelas membuat seluruh tetua tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Bahkan tetua Song langsung bertanya, ngapain elu main jauh-jauh saat kota Shrek lagi dikepung oleh pasukan utama Kerajaan Rio? Sambil menunjukkan ekspresi rasa sakit di wajahnya, Yu Hao menegaskan, dia menuju Kerajaan Doling hanya untuk menyaksikan seluruh keluarga kerajaan tewas. Perkataan Yu Hao lagi-lagi langsung menggemparkan seluruh tetua. Bahkan Elder Suan juga langsung kehilangan ketenangan. Dia juga bertanya, apakah Yu Hao bisa bertanggung jawab atas semua perkataannya? Sambil menunjukkan wajah marah, Yu Hao menegaskan, dia bisa memastikan semua ucapannya adalah kenyataan. Namun tidak peduli tanggung jawab apa yang diminta oleh akademi, dirinya tetap tidak bisa membangkitkan ribuan nyawa yang telah binasa. Beberapa waktu sebelumnya, Kerajaan Doling diserang oleh 2 legiun elit Kerajaan Rio. Ibu kota mereka dibombardir dengan alat rotasioner tingkat 9. Seluruh istana hancur menjadi puing-puing dan tidak ada satupun keluarga kerajaan ditemukan hidup. Pasalnya saat penyerangan, seluruh keluarga kerajaan sedang melakukan pertemuan. Itulah sebabnya mereka koit secara berjamaah. Bahkan ketika dia dan Tang Wutong tiba di tempat tersebut, mereka hanya bisa melihat seluruh ibu kota diselimuti oleh asap tebal. Kemudian Yu Hao menjelaskan bagaimana seluruh situasi dan beberapa anggotanya yang saat ini masih ada di wilayah Kerajaan Doling, serta bagaimana dia bisa mengetahui rencana tersembunyi Kerajaan Rio. Setelah itu dia juga menceritakan apa yang terjadi di istana.
dan bagaimana dia menghabisi dua legiun tersebut. Di saat para tetua hanya terdiam dengan wajah suram, Hu Yuhao melanjutkan, tidak peduli berapa banyak pasukan kerajaan Ryu yang telah dia berhasil bunuh, tetapi hal itu tidak akan pernah bisa membalikan situasi yang terjadi kepada keluarga kerajaan Doling. Sementara pasukan elit kerajaan Doling justru pada asik ngopi di tempat ini dan menunggu pertempuran yang mustahil akan terjadi di kota Shrek. Semuanya dikarenakan para tetua akademi tidaklah mau mendengarkan sarannya. Keheningan langsung menyelimuti aula pertemuan. Nafas seluruh tetua menjadi sangat berat. Mereka tidak pernah membayangkan istana kerajaan Doling akan benar-benar dihancurkan. Pada saat ini, tetua Zhuang lantas bertanya dengan marah, apa yang dilakukan pasukan perbatasan kerajaan Doling? Kenapa mereka tidak bisa menemukan dua legiun kerajaan Ryu, bahkan bisa menerobos ke dalam wilayah ibu kota? Hu Yuhao mengatakan, bahkan jika kejadian ini dialami kerajaan Xinglo, mereka juga pasti akan mengalami hal yang sama dengan kerajaan Doling. Kerajaan Ryu telah menunjukkan teknologi luar biasa. Mereka memiliki semacam alat roh penyelinap, sehingga bisa membawa ratusan pasukan master alat roh tanpa terdeteksi. Terlebih lagi tanpa adanya pasukan elit yang saat ini berada di kota Shrek, kerajaan Doling menjadi sangat rentan. Itulah alasan utama kenapa istana kerajaan bisa jatuh dengan sangat mudah. Mendengarkan ucapan Hu Yuhao, salah satu tetua justru merasa tersinggung dan mengatakan, apakah Yuhao mencoba menyalahkan mereka atas kejadian ini? Apakah Yuhao sedang menyalahkan mereka karena tidak mau mendengarkan sarannya? Apakah Yuhao berharap mereka menyerah untuk mempertahankan kota Shrek? Bahkan jika mereka sebelumnya meminta kedua kerajaan untuk berhenti mengirim bala bantuan, maka kedua kerajaan tetap akan mengirim bantuan. Pasalnya kota Shrek merupakan pusat dari 3 kerajaan benua Daulo. Ucapan barusan jelas langsung membuat Hu Yuhao terdiam. Dia tentu saja tidak bisa menyalahkan para tetua. Semua orang yang hadir di tempat ini pastilah memiliki niat baik untuk melindungi kota Shrek. Dengan adanya fakta tersebut, Hu Yuhao langsung menggelengkan kepalanya. Dia juga meminta maaf karena terlalu emosi dan kehilangan kendali. Dia tidaklah bisa menghilangkan bayangan tentang kehancuran istana Doling sebelumnya. Dengan adanya alasan tersebut, Yuhao juga berpikir tidak lagi cocok menjadi anggota Pavilion Dewa Laut, serta meminta Elder Suan untuk menghapusnya menjadi pewaris Master Dewa Laut di masa depan. Tepat ketika Hu Yuhao selesai mengatakan hal itu dan berniat membawa Tang Wutong meninggalkan ruangan pertemuan, tetua Song lantas berteriak dan meminta mereka untuk segera berhenti. Meskipun Yuhao menghentikan langkah kakinya, namun dia tetap menundukkan kepalanya. Sementara tetua Song langsung menegaskan, tempat ini adalah Pavilion Dewa Laut dan bukan Sekte Tang, sehingga Yuhao tidak bisa datang dan pergi semau jidatnya. Bahkan tidak mungkin Yuhao bisa keluar sebagai anggota Dewa Laut dengan mudah. Di saat Hu Yuhao hanya terdiam diomelin sama nenek peot tapi overpower, tetua Song melanjutkan. Dia mengerti apa yang sedang Yuhao pikirkan. Yuhao pasti menyalahkan para tetua tentang insiden yang dialami kerajaan Doling. Sambil menggelengkan kepalanya, Yuhao mengatakan dia hanya berpikir kalau akademi terlalu banyak terbebani oleh situasi benua, sehingga beban tersebut membuat mereka menganalisa situasi secara rasional. Dengan alasan tersebut, Yuhao bukanlah menyalahkan akademi tentang kejadian sebelumnya. Dia hanya ingin keluar dari pavilion agar bisa menuju medan perang dan berjuang atas kemauannya. Selain itu juga, jika peperangan dengan kerajaan Ryu benar-benar berlangsung habis-habisan, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Itulah sebabnya Yuhao ingin menggunakan metodenya. Bahkan metodenya bisa dibilang sangat jahat, sehingga dengan dirinya keluar dari akademi, maka Akademi Shrek tidak akan menanggung malu atas tindakannya di masa depan. Ucapan barusan jelas langsung membuat seluruh tetua kembali terkejut dan kehilangan ekspresi marah di hati mereka. Mereka awalnya berpikir Yuhao ingin meninggalkan akademi karena udah gila. Tapi nggak taunya,
dia sudah memikirkan hal tersebut dengan sangat mendalam. Elder Suan menegaskan, apakah Yu Hao berpikir akademi tidak bisa mentolerir cara licik? Meskipun reputasi akademi sangat penting, tapi tidak boleh sampai membebani strategi. Elder Suan juga mengakui kalau akademi bersalah atas insiden keluarga kerajaan Doling, tapi pada saat yang sama, mereka juga tidak bisa membiarkan kota Shrek, sehingga kedua faktor tersebut tidak bisa diperdebatkan. Sambil meminta maaf kepada Elder Suan, Wu Yu Hao menegaskan dia berniat menggunakan kemampuan mirip seperti para Mastero jahat untuk melawan kerajaan Rio, di mana hal seperti itu tidak pernah diizinkan oleh akademi. Oleh sebab itu, dia tidak ingin reputasi akademi jatuh karena tindakannya di medan perang. Bahkan mungkin bisa menjadi alasan bagi kerajaan Rio menghasut seluruh benua di masa depan untuk menghancurkan akademi Shrek. Itulah sebabnya dia ingin keluar dari bagian akademi. Sambil tersenyum dan mengatakan hal itu bukanlah masalah, Elder Suan menegaskan, meskipun para Master jahat adalah musuh akademi, tetapi tidak ada kekuatan di benua ini bisa dianggap salah ataupun benar. Semuanya tergantung kepada pemiliknya. Bahkan jika kemampuan jahat digunakan untuk kebaikan, hal itu akan menjadi kebaikan. Begitu juga dengan sebaliknya. Selain itu juga, seluruh tetua dan seluruh kota Shrek pada dasarnya sudah mengetahui Yu Hao mampu mengendalikan mayat hidup. Hal itu terjadi ketika Yu Hao muncul bersama pasukan mayat hidup ketika melawan pasukan binatang roh hutan Stardo. Sehingga apa yang harus dipermasalahkan selama Yu Hao menggunakan kemampuan di jalan yang benar. Lebih jauh lagi, warisan 10.000 tahun akademi memanglah memberikan mereka tanggung jawab besar untuk menjaganya. Tapi pada saat yang sama, reputasi akademi tidaklah akan mudah tergoyahkan. Lagi pula, Akademi Shrek pada dasarnya merupakan tempat berkumpulnya seluruh Mastero dari seluruh benua Doulo, sehingga jahat atau tidaknya bukanlah menjadi permasalahan. Sedangkan apa yang terjadi kepada kerajaan Doling? Seluruh orang pasti menyesal mendengarnya, namun mereka tidak bisa berbuat apapun. Yang bisa mereka lakukan hanya membantu kerajaan Doling menstabilkan situasi. Pada saat yang sama, Akademi akan membantu melindungi mereka dari pasukan kerajaan Rio. Jika Yu Hao ingin melakukan rencananya, maka Elder Swan sepenuhnya mengizinkan hal tersebut. Sedangkan para tetua akan memastikan pasukan elit kedua kerajaan tetap aman berada di kota Shrek. Sambil membenarkan ucapan Elder Swan, Tetua Song juga mengatakan, meskipun di masa depan kerajaan Doling dan kerajaan Singlo jatuh, asalkan pasukan elit kedua kerajaan tetap hidup di dalam kota Shrek, maka mereka masih memiliki harapan. Meskipun akademi bukanlah sebuah kerajaan, tapi mereka unggul dalam hal pengetahuan. Bahkan semua penelitian dan informasi tersimpan rapi di ruangan rahasia akademi. Sehingga di masa depan, seluruh pasukan elit dari 3 kerajaan yang tinggal di akademi bisa mempelajarinya. Dengan begitu, moral dan kekuatan akan kembali meningkat. Setelah mendengarkan kata-kata Tetua Song, Wu Yu Hao terkejut. Dia tidak pernah berharap akademi menggunakan metode ini untuk melawan skema Kekaisaran Rio. Kekaisaran Tianhun, Kekaisaran Doling, dan pasukan elit Kekaisaran Singlo sebagian besar terdiri dari para Master Roh. Ada lebih dari 10.000 Master Roh saat ini di kota Shrek, hampir sepertiga dari jumlah total Master Roh di seluruh benua. Jika Akademi benar-benar memberikan semua pengetahuan kepada seluruh Master Roh tersebut, maka seluruh Master Roh pada dasarnya akan menjadi bagian dari Akademi Shrek. Dan jika perang sepenuhnya benar-benar meletus, maka para Master Roh masih memiliki kesempatan untuk memulihkan 3 kerajaan asli benua Doulo. Fakta seperti ini jelas langsung membuat keraguan di hati Yu Hao berubah menjadi rasa bersalah. Dia tidak pernah menyangka Akademi memiliki skema luar biasa untuk menyelamatkan benua di masa depan. Di samping Baginda Huo Yu Hao masihlah memikirkan hal tersebut, suara Tetua Song berubah menjadi lembut. Dia mengagumi Yu Hao memiliki hati baik dan berani, tetapi Yu Hao harus ingat kalau akademi tidak akan pernah menjadi bebannya, serta Yu Hao tidak perlu menjadikan akademi sebagai tanggung jawabnya di masa depan.
selama Yuho masih menjadi bagian dari akademi, maka seluruh anggota akan memikul tanggung jawab bersama. Selama para tetua belum meninggal dan generasi Yuho mengambil tongkat masa depan, mereka semua akan tetap menjadi pendukungnya, bahkan tetap mendukung Yuho sebagai Master Dewa Laut di masa depan. Oleh sebab itu, Yuho bebas melakukan apa yang dia ingin lakukan. Akademi akan selalu mendukungnya. Di saat Wu Yuho dan Tang Wutong hampir meneteskan air mata mendengarkan ucapan nenek tua overpower mirip mak lampir, Elder Suwon lantas mengangguk dan membenarkan semua ucapannya. Dia juga sangat yakin Yuho dan Tang Wutong pastilah akan bisa membalikan situasi peperangan, membawa keajaiban bagi benua Doulo layaknya 7 monster Shrek yang dulu dipimpin oleh leluhur Raja Dewa Tangsan. Mendengarkan hal tersebut, Wu Yuhao tiba-tiba mundur beberapa langkah. Dia kemudian berlutut dan membenturkan dahinya ke tanah sebanyak 3 kali di hadapan seluruh tetua dengan rasa hormat luar biasa edan. Kemudian dia berdiri mengusap air matanya dan meninggalkan ruangan pertemuan bersama Tang Wutong. Melihat Wu Yuhao berjalan pergi, Elder Suwon tersenyum tipis. Dia tidak menyangka Yuhao begitu cepat menjadi matang. Dia benar-benar mengagumi Master Muan telah memilih murid begitu sempurna. Selama ada Wu Yuhao, maka semangat akademi tidak akan pernah bisa padam. Dia benar-benar ingin melihat apa yang akan Yuhao capai di masa depan. Di saat tetua Song di sebelahnya mengangguk, Elder Suwon lantas bertanya, apa langkah yang akan Yuhao ambil selanjutnya? Belum sempat tetua Song menjawabnya, Tetua Zhuang justru mengatakan, mereka tidak mungkin bisa menebak tindakan Yuhao. Namun jika dilihat dari sikap dan raut wajahnya, Yuhao mungkin akan mengejutkan seluruh benua. Jika tidak mungkin dia akan menjadi Master Dewa Laut di masa depan. Dan tiba-tiba saja, lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Mau marah? Jangan ya guys ya. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita versi novel Donghua Shonen 2 di bagian 369-nya. Waduh, hampir aja King Yuhao bener-bener keluar jadi anggota Pavilion Dewa Laut ya guys ya. Dan untuk alasan Yuhao ingin keluar itu bukan karena marah dengan para tetua, tapi dia ingin menggunakan metode necromancer demi melawan pasukan kerajaan Ryo. Dia beranggapan metodenya sangat mirip dengan para master jahat, sehingga Yuhao tidak ingin akademi menanggung malu alias kehilangan reputasi mengetahui hal tersebut. Tapi ternyata baik Elder Suwon dan seluruh tetua justru tidaklah mempermasalahkannya ya guys ya. Soalnya mereka beranggapan tidak ada kekuatan jahat atau baik, yang ada itu penggunanya ya guys ya. Ya kalau jahat dipakai baik kan baik ya guys ya. Tapi kalau kekuatan baik dipakai jahat, ya jadinya jahat ya kan. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah.